relawan semua. Mereka tidak dibayar, sehingga datanya memang tidak 100%. Demikian juga yang lain. Nah, yang kedua adalah begini, kalau data itu sudah lebih dari 50%, tidak akan banyak pengaruhnya pada hasil. Itu. Jadi statistik aja menunjukkan sampel dari, kita cukup, ya, teman-teman dalam lembaga survei tahu kan ya, kita cukup pakai sampel 2.200 saja sudah errornya sudah di atas, di bawah 22% misalnya. Yang saya ingin katakan, majelis, yang satu kawal pemilu 82%, jaga pemilu 51%. Iya kan sudah dijelaskan tadi, biar kami yang menilai. Ya, cukup ya? Jangan comparable terus kemudian seolah-olah 100%, itu juga tidak fair, ahli. Cukup. Oke. Iya, kesempatan terakhir, Pak. Terima kasih. Ya. Dari sekian panjang lebar penjelasannya, tapi tidak menjawab pertanyaan saya, belum menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya tadi antara lain saya ulangi supaya dicatat. Dari kesalahan, kekeliruan, kehilafan, tak apa yang diceritakan tentang Sirekap. Pertanyaan saya lebih dominan dikarenakan oleh human error atau technical error. Itu satu. Sudah dijawab tadi, Pak? Sudah dijawab. Oke, ada ke ujungnya yang belum, ya. Kemudian lebih cenderung karena kesengajaan atau karena ada sabotase. Oke. Nah, kaitannya lagi terkait dengan itu, saya ada pertanyaan saya lagi. Apakah bisa diketahui atau dengan cara apa bisa mengetahui siapa yang menginput, kapan diinput? Apakah dengan cara dilakukan audit forensik ini bisa terbuka semua? Ini belum terjawab ya Mulia. Sudah dijawab tadi, tapi tolong ditegaskan lagi ahli. Cukup Pak Henry, silahkan sedikit saja. Iya, jadi tadi sudah saya jelaskan itu technical error karena bahkan nggak ada manusia yang melakukan di sana. Itu ya, tegas maksud saya jawabannya. Jelas. Terima kasih ahli. Sudah cukup. Jatahnya kan 2, jubirnya tadi. Ahli, terima kasih. Baik, terima kasih yang mulia. Ya, mudah-mudahan keterangan dari Prof. Marsudi bisa membantu kami untuk menjelaskan salah satu dalil yang muncul dari kedua pemohon ini. Silahkan. Terima kasih yang mulia. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga kepada KPU karena saya di sini berdiri bukan hanya sekedar sebagai ahli, tapi saya juga alumni ITB, jadi saya harus bela juga institusi saya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, yang majelis dan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kita lanjutkan perbincangan kita, Mas Tova. Tadi kita sempat bahas ya soal kalau memang terformat nih angkanya sejak awal Sirekap ini hanya 5% begitu data yang masuk. Lalu bagaimana dengan quick count begitu loh? Karena datanya tadi disampaikan oleh saksi ahli bahwa tidak begitu jauh berbeda dengan hasil Sirekap begitu, hanya 0,07 kalaupun memang ada terjadi error di sana. Ya gini, jadi pemilu kali ini maka disebut pemilu paling brutal oleh beberapa pihak itu karena banyak kejanggalan di situ. Bagaimana mungkin quick count, real count sama hitungan berjenjang bisa sama, tanda petik ya, paling belakang yang beda komanya, tapi depannya tetap sama. Itu ya sangat kecil kemungkinan kalau itu normal, ya baik itu secara teknis maupun secara engine. Maka dari itu dulu ada yang mencoba ya, mencoba sistem itu, Sirekap itu, ternyata kalau angka yang TPS 01, TPS 13 misalkan, itu terjadi masalah penggelembungan atau pengepesan, ketika direvisi kebenarannya itu suara pindah ke TPS lain se-Indonesia. Jadi untuk melacak lari kemana itu membutuhkan waktu, tapi terjadi maka nggak berubah. Persentase hasil 3 paslon itu nggak berubah. Karena apa? Ternyata revisi yang dilakukan terhadap TPS yang dianggap bermasalah, ketika dibetulkan, ternyata suara yang tadi dikurangi atau ditambahin sesuai dengan hasil aslinya, itu lari ke TPS lain. Jadi pernah ada praktisi IT yang mencoba untuk melakukan proses itu dan ternyata nggak berkurang. Karena kenapa? Yaitu suara yang bermasalah itu, yang dianggap bermasalah, itu lari ke suara lain, ke TPS lain, dan itu tidak terjadi dalam satu kawasan tertentu. Bisa lari ke Papua, lari ke Sulawesi Utara, ke Jakarta, seperti itu. Jadi memang ini aneh Sirekap dari awal itu. Oleh karena itu banyak ahli IT mengatakan bahwa Sirekap ini nggak jauh beda dengan Sintung yang 2019. Yang sampai sekarang nggak jelas tuh akhirnya seperti apa Sintung itu kan. Ini juga sama nih, Sirekap ini nggak bakalan selesai. Kenapa? Ya memang tidak ada masalah, tapi kita nggak menjangkau ya. Baik. Karena ini kan kerjasama ITB kan sejak tahun 2021. Ya. Kok jadi seperti ini, aiman-aiman anggaran gitu sampai berapa M itu, kalau hanya hasilnya seperti ini nggak ada perubahan dari pemilu yang lampau sampai sekarang sama persis, bermasalah. Kan seperti itu, jadi masuk jadi lari ke anggaran. Oke, ini sesuai dengan dalil yang diajukan 01 nih, Mas Ali. Tuduhannya ada dugaan manipulasi pemilih atau suara pemilih begitu. Nah, gimana 02 menanggapinya? Yang pertama saya ingin mengatakan bahwa pemilu kali ini adalah pemilu paling damai.
Saya tidak sepakat dengan sampaikan Bung Mustafa pemilu paling brutal. Brutalnya di mana? Sampai sekarang damai-damai aja kok. Nggak ada tuh rame-rame ribut-ribut di luar. Itu Brutalnya pertama. tadi ada yang itu terformat, angkanya bisa sama nih, quick count, kemudian hasil KPU juga sama. Nah, kalau soal angka ini kan bagian dari ilmu pengetahuan. Mau quick count, mau lembaga survei, apapun itu kan bagian dari ilmu pengetahuan. Soal yang mana yang digunakan adalah hasil suara yang berjenjang, Mbak. Dan itu semua sepakat loh. Yang digunakan, yang diumumkan oleh Ketua KPU Pak Hasyim Asyari itu adalah yang berjenjang. Yang tadi saya bilang berangkat dari TPS, kecamatan sampai dengan tingkat pusat. Nah, oleh sebab itu, kalau saya melihat soal contoh Sirekap ini misalnya yang dikatakan tadi ini kan semua sepakat, ini alat bantu saja. Dia cuma aplikasi berbasis IT untuk mempublikasikan hasil. Kalau dirasa dan dianggap kayak tadi kata Bang Mustafa ada kejanggalan, keanehan, maka itu kan kemarin kan dilakukan perbaikan pada saat penginputan tadi, kayak saya bilang tadi. Dan yang lucunya Mbak, yang dikomplain orang itu adalah terkait pileg. Pilpresnya nggak ada loh. Tuh, maksudnya perubahan angka-angka itu kan dalam proses penginputan. Jadi kayak kata Bang Nara tadi maling ketahuan itu, saya juga bingung kok maling ketahuan. Itu kan dalam proses penginputan. Yang mana ketika dihitung sampai akhir, hasil juga sama dengan hasil suara yang dihitung berjenjang. Itu salahnya di mana? Secara logika hukum kan begitu. Yang menjadi persoalan, katakan Sirekap. Sementara yang digunakan adalah hasil hitung berjenjang. Ketika ini match, otomatis di sini juga match. Nah, selanjutnya soal tadi kata Bang Nara, Bang Mustafa mempersoalkan kalau ketahuan, katakan di TPS 13 kata tadi, tiba-tiba pindah lagi ke daerah Papua mana. Ya. Ini makin nggak masuk akal saya gitu. Kok bisa dari mana kita TPS 13 terus pindah lagi ke sana. Ini kayak ngitung bintang gitu loh. Ini pindah ganti kandidat Makanya, atau gimana? Iya kok jadi kayak kita perlu jelaskan panjang kalau soal IT ini. Makanya Roy Suryo itu kan menemukan fakta. Ternyata klub kita itu ada di Cina, ada di Prancis, tidak di Indonesia awalnya. Kemudian oleh KPU entah bagaimana teknisnya itu dipindah ke Indonesia karena banyak orang curiga bagaimana bisa kerjasama dengan Alibaba. Ini yang menyebabkan tanda tanya yang awal tadi seperti Mas Ali juga kaget kan, seperti menghitung bintang kan. Tapi kenyataan seperti itu, orang IT banyak yang mempraktekkan itu. Bagaimana mungkin sistem ini bisa dibangun seperti ini dengan harga segitu, menyimpan cloud-nya ada di luar negeri, kok bisa sampai error engine katakan gitu. Jadi bukan human error, engine-nya, sistemnya. Berarti ini ada keterlibatan oknum yang mungkin ya kita tidak menjangkau ke sana yang ada di luar negeri atau oknum dalam negeri yang mereka punya akses. Karena dalam kesaksian para saksi kan mereka mengatakan akses password untuk akses para TPS itu ke Sirekap itu kan ada dua password ya. Jadi pimpinannya punya, kemudian anggotanya yang untuk ke Silon katakanlah itu juga punya. Jadi ternyata waktu di Jawa Tengah atau di Jawa Timur itu bisa jalan sendiri Depok. Saksi Depok mengatakan ini loh nggak tahu gimana ini seperti menghitung bintang tadi, ternyata angka-angka bisa berubah, dilihat orang banyak, kok berubah sendiri. Siapa yang menggerakkan angka-angka ini? Nah, mungkin itu jadi gini. Mungkin Di Depok itu itu bisa- kan kemudian terbuka kemarin Yang Depok saya itu. maksud menghitung bintang itu bukan menghitung angkanya berubah-berubah. Yang saya menghitung bintang itu adalah soal TPS yang dipersoalkan tadi. Katakan TPS 13 nih, tiba-tiba ditemukan angka beda, terus loncat lagi ke Papua, Oke. berubah. Itu kan orang bingung kok bisa loncat-loncat. Itu maksud saya itu menghitung bintang dari bintang untuk 1. menjawab pertanyaan Mas Tova tadi, ini baiknya kita dengarkan nih. Di MK sedang mendengarkan keterangan dari ahli yang dihadirkan KPU yaitu Yudhistira Dwi Wardana ini selaku pengembang Sirekap. Kita saksikan bersama ya, seperti apa sistem Sirekap sebenarnya. Dikelola oleh sistem Sirekap. Oke. Nah, ada fakta yang menarik. Jadi pada akhir hari pertama pemilihan itu ada 29,07% TPS yang sudah mengirimkan data ke Sirekap. Dan pada tanggal 16, oke, itu ada 50, pelan-pelan Mas, next slide yang kedua. Kayaknya. Boleh sama saya. Ada 50, jadi di hari ketiga gitu ya, hari ke-16, jadi ada 3, 14, 15, 16, hari ketiga jam 8 pagi itu 50% sudah naik data C hasil dari situ. Dan ini kita bisa bayangkan perbandingannya dengan
bagaimana data itu terkumpul ketika di sistem-sistem sebelumnya. Perlu juga harus dipahami, tadi ada diskusi bahwa ini melengkapi seluruh Indonesia. Kami memahami hal itu karena ada background pendidikan, background ekonomi sosial yang banyak. Dan dia harus mencakup seluruh aspek geografis gitu ya, tidak melulu harus punya akses internet. Jadi di Sirekap itu ada modality offline, kita menyebutnya, ada modality semi offline, jadi dia foto, lalu dia bergeser untuk mencari internet, lalu atau yang terakhir adalah langsung online seperti yang banyak dipakai kebanyakan dari pengguna Sirekap. Next. Nah, dari aspek ini kita bisa lihat di pojok sebelah kiri, kita bilang bahwa itu adalah yang dilakukan oleh KPPS. KPPS pertama akan melakukan capture dan pengenalan angka yang dibantu oleh OCR. Jadi OCR itu adalah alat yang membantu selain KPPS itu mengentry 75 halaman, kita bantu dengan OCR dan UMR, lalu dikonfirmasi ke KPPS dan mereka akan melakukan ya penandaan kesesuaian atau perbaikan jika memang diperlukan. Jika sudah, mereka akan mensubmit itu ke dalam komputer atau ke dalam back-end-nya Sirekap, lalu ada konfirmasi, benar nggak ini? Ya, setelah ini benar, maka dia akan terkirim untuk diproses lebih lanjut dan nanti mungkin ada laporan-laporan untuk dari masyarakat yang harus ditindaklanjuti oleh operator di kabupaten kota untuk perbaikan lebih lanjut. Jadi fasenya ada yang terjadi di sisi KPPS, ada yang terjadi di sisi KPU, dan terutama kalau kita bicara terkait dengan Tungsura, banyak sekali operator yang akan beroperasi adalah operator yang ada di kabupaten kota. Di sini kita bilang bahwa Sirekap merupakan alat bantu publikasi gitu ya, dan hasil final untuk nanti hasil finalnya adalah rekapitulasi dan hasil final dari hasil dari scan C hasilnya. Next. Nah, kita bisa lihat di situ. Jadi Sirekap tersendiri itu kita letakkan di 3 lokasi yang berbeda untuk menghindari kalau ada pemenuhan atau bottleneck dari jaringan internet di Indonesia. Jadi ada 3 lokasi gitu ya, ada zone A, zone B, zone C. Lalu ada beberapa data yang kita distribusikan ke CDN gitu ya, yang across the world supaya bebannya tidak terkonsentrasi ke satu server doang atau satu data center saja. Jadi kalau kita bicara di sebelumnya gitu ya, selalu bottleneck yang terjadi itu adalah di bandwidth di Imam Bonjol. Karena itu kan ya kalau servernya nganggur, bandwidthnya habis, ya tekor semuanya. Itu sebabnya kita menggunakan teknologi cloud supaya apa? Bebannya terbagi rata dan layanan-layanan yang dipakai di situ dipakai untuk layanan Sirekap Web, Sirekap Mobile, Single Sign On, Key Management untuk nanti penandatangan digital dan melakukan PDF verifications. Nanti akan saya jelaskan lebih detailnya dari masing-masing komponen itu bagaimana. Next. Nah, ada beberapa hal yang kita mau dudukkan dari banyak pendapat yang muncul di masyarakat. Next, tentang terkait dengan bagaimana autentikasi open source itu harus dipilih. Jadi ada banyak pendapat bahwa kalau dia menggunakan open source maka itu tidak aman, maka itu murah. Oke, murah dengan murahan itu 2 hal yang berbeda. Kami punya pendapat yang berbeda. Banyak sekali contoh yang kita pakai adalah Keycloak. Oke, Keycloak itu adalah sebuah open source project yang dibesut oleh anak perusahaan IBM. Jadi yang kita pilih itu bukan open source project yang receh. Kita bisa lihat di situ ada mungkin yang mulia bisa lihat ada linknya gitu ya, ada referensinya. Jadi mana saja sih perusahaan-perusahaan yang menggunakan Keycloak. Jadi bukan hanya KPU yang menggunakan Keycloak dan malah banyak sekali sistem-sistem di Indonesia yang besar yang sudah menggunakan open source ini. Oke, next. Dan kemarin juga pernah disampaikan bahwa sudah banyak terjadi CVE atau Common Vulnerability Enumerations, kerentannya yang ditemukan untuk CVE, untuk produk ini. Betul, ada 86 sampai tadi malam kami cek, tetapi yang perlu harus difahami adalah CVE hanya akan dirilis kalau dia sudah di-close. Artinya apa? Ketika sebuah komunitas itu aktif membenahi perangkat lunaknya, maka CVE yang akan di-close jadi banyak. Jadi bukan CVE itu adalah ini loh bolong yang ada, bukan. Ini bolong yang sudah ditemukan dan sudah ditutup.
Jadi perlu kita menggunakan bahwa CV itu adalah sebuah parameter untuk menyatakan bahwa barang ini laku nggak sih, komunitasnya sama-sama berkontribusi, gotong royong untuk menggunakan perangkat ini dan memperbaiki perangkat ini atau tidak. Jadi perlu diperkarakan bahwa CVE itu bukan hal yang memalukan, tapi itu adalah sebuah indikasi bahwa seberapa aktif sebuah open source project itu digunakan. Next. Terkait dengan beberapa statement yang menyatakan terjadi bypass di beberapa waktu setelah menjelang pemilihan umum, perlu disadari bahwa Indonesia adalah negara yang luas. Pada saat kami pada saat kami diundang untuk mengawaki beberapa BIMTEK, itu pesertanya mungkin sekitar 3.000, 2.000. Tapi pada saat kita pindah menggunakan uji coba nasional, itu kalau nggak salah di akhir Januari, ada banyak lesson learn yang kita lihat karena usernya sudah langsung naik, Pak. Bukan lagi order 1.000, langsung ordernya puluhan ribu. Belum nyampe nyentuh angka 800.000, masih belum. Pemanasan ini.